Selalu ada hikmah. Balik lagi dengan narasumber kita yang luar biasa, Teh Iin, sekaligus guru kita nih, Masya Allah. Dan tahu tidak, sebelum tadi kita mulai, Koko udah banyak ngobrol dengan beliau. Ternyata cara penanganan mental health di masyarakat, terutama bagi kasus-kasus yang mohon maaf ya, korban perkosaan, persodomian itu, na'udzubillah, kita masih salah. Akan kupas lebih banyak di sini biar kita semua yang nonton pada tersadar ya. Insya Teh, Allah. keresahannya gimana Teh yang tadi disampaikan, Masya Allah? Karena sekarang katanya kalau misalnya ada kayak gitu main seenak aja di pesantrenin. Padahal jelas-jelas pesantren itu lembaga pendidikan. Iya. Buat yang orang pengen ngaji. Iya. Dia sebetulnya nggak kuat pengen nyingkirin orang yang udah dia nggak kuat ngurusnya gara-gara Iya. ada masalah mental. Tapi naudzubillah malah jadi nularin orang-orang sekitarnya. Betul. Dan kalau nanti pesantren dan Islam yang jelek, ada kasus dihujat Islamnya dan pesantrennya yang jadi masalah. Wah, efek berantainya bahaya nih Teh. Coba Teh gimana pencerahannya Teh? Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, jadi karena awal itu kemudian ternyata Allah menghendaki kami untuk belajar sesuatu yang lain. Itu 5 tahun yang lalu tuh kok. Awalnya, Awalnya yang Peaceful Land ya? Yang Peaceful Land. Jadi sebelum itu belum ada Peaceful Land, aku kayak ya udahlah, ada anak muda 17 tahun lagi hamil, tapi dia dalam keadaan tidak sadarkan diri gitu ya, tidak sadar siapa dirinya dan ngamuk banget. Nemunya di mana tuh Teh? Di pinggir jalan sih ada yang laporin ke kita. Oke, terus? Karena ngerasa aku punya rumah singgah, dia jadi kayak nitip, boleh nggak kita nitip pasien? Tapi kan penanganan mental tuh kan nggak mudah ya. Iya, beda sama yang orang Fisik, kanker gitu. betul. Kalau kanker kan udah tidak berdaya di tempat tidur ya. Kalau ini kan ngamuknya, tantrumnya, teriak-teriaknya. Nah, dari situ terus kemudian Iin jadi belajar gitu bahwa nanganin mental itu aku nggak bisa nyatuin dia dengan banyak orang. Harus dipisah. Harus dipisah. Pernah aku sempat ngontrak rumah untuk awal aku ngerintis mental tuh ngontrak rumah. Tapi ternyata di rumah juga mengganggu tetangga yang lain sampai akhirnya aku bilang sama Allah, ya Allah, Iya. kalau memang ditakdirkan aku pegang something yang lain tentang mental issue, kasih aku modal gitu. Untuk bisa menangani mereka secara lebih personal, lebih private gitu. Ya, jadi alhamdulillah akhirnya gara-gara kasus yang anak 17 tahun itu, kita jadi mulai belajar tentang mental. Dan seterusnya Allah terus satu-satu ngirimin pasien-pasien yang lain. Jadi kita bertahap belajar tentang banyak isu-isu mental dengan beragam triggernya gitu. Jadi kalau nyambung tadi Ko Denis tanya tentang bagaimana sekarang masyarakat banyak banget salah penanganan. Betul. Itu jadi salah satu kegelisahan aku yang terbesar gitu. Karena apa? Karena memang minimnya mungkin ya edukasi atau pemahaman masyarakat tentang mental issue. Jadi mereka itu kalau nganggap anak misalnya banyak sedih, mengurung diri, atau misalnya katakanlah udahlah dia jelas korban bullying ya, ternyata dia recovery-nya nggak bisa cepet gitu ya. Kemudian dihakimi pula katanya kurang iman, kurang sholat, kurang zikir, kurang taubat gitu. Sehingga katanya karena imannya kurang kuat kita masukin aja ke pesantren. Dalam kondisi anak sedang seperti itu, lagi down itu akan sangat nggak tepat. Lagi pengen diperhatiin banget, lagi pengen diperhatiin, bahkan mungkin lagi hilang kepercayaannya kepada Allah, lagi terputus koneksinya. Itu nggak bisa langsung dihajar dengan ayat-ayat yang keras gitu. Bahkan kalau memang kerusakannya udah sedalam itu, terpaksa kita memang harus melibatkan tenaga medis seperti psikiater yang punya ilmunya. Jadi memang bertahap kan. Kalau misalnya mungkin levelnya masih bisa ditangani oleh psikolog, tapi banyak kasus memang udah harus ditangani oleh psikiater gitu. Nah, stigma-stigma bahwa orang dengan mental issue adalah orang yang kurang iman, gitu ya, orang yang kurang ibadah. Orang langsung ngecap biasanya. Ngejudge, judgment ini yang lagi berusaha kita pahamkan, nggak kayak gitu loh. Makanya kenapa dalam campaign mental yang kami lakukan di Peaceful Land, Iin selalu harus menceritakan secara komprehensif. Jangan lihat di ujungnya dong, ketika dia udah nggak sholat, ketika dia udah marah sama Allah gitu. Lihat di awalnya dong. Apa yang udah dia alami. Ya Allah. Bahwa kemudian memang betul mungkin dia pemahamannya tentang agama atau tauhidnya atau imannya belum sedalam itu. Kita lihat lagi backgroundnya kok. Mereka belum dalam kan bisa jadi karena memang belum belajar, nggak ada akses, nggak ada yang ngajarin juga. Itu. Terus kita berani ngejudge ketika kita ngelihat bahwa anak ini kurang, agama belum masuk loh ke rumahnya. Mungkin dia pakai kerudung, tapi agama nggak paham loh. Dia nggak paham. Belum. Kasus paling ekstrim yang pernah Teteh temuin apa? Korban apa misalnya? Kayaknya semua mental tuh ekstrim, tapi Allah yang maha baik sedang mengajari kami banyak hal melalui kasus-kasus. Kami sekarang lagi menangani kasus pelecehan seksual yang sodomi. Anak kecil, pelakunya anak kecil, korbannya anak kecil. Kecil usia berapa Teh? Ini kok ya, ini Masya Allah ya. Yang Allah hadirkan itu, korbannya ini sekarang ketika aku temui dia kelas 5 SD. Kecil banget kan. 5 SD, korbannya? Pelakunya 14 tahun.
SMP. Tapi yang kalau Dennis harus dengar dari cerita ini adalah anak ini, korban ini kena abusement itu kelas 2 SD. Berarti udah jalan 3 tahun. Udah jalan 3 tahun. Tahu nggak ketika aku menemui dia di 5 SD itu, dia sudah menjadi pelaku baru. Itu hanya butuh 3 tahun. Dianya udah punya korban lagi. Udah punya korban lagi. Ya Itu ngeri ya, karena akhirnya aku kan memang memahami, makanya kenapa mental itu buat aku masuknya udah bab nahi mungkar kok. Ini bukan masalah cuman kita mengobati orang. Kenapa? Gimana caranya supaya tidak menjadi mata rantai yang tidak terputus. Iya, karena mereka pada jadi pelaku baru. Betul, itu kan terus muter. Apa nggak ini nahi mungkar masuknya? Iya, supaya diputus. Supaya nggak ada pelaku diputus. baru. Dan mereka itu bukan karena anak kecil yang kami tangani polos-polos, lucu-lucu. Mereka tuh nggak paham loh apa yang sedang terjadi dengan dirinya dan kenapa mereka sekarang jadi suka melakukan itu. Nggak ngerti kok. Mereka bahkan nggak tahu itu salah. Mereka bahkan nggak ngerti itu salah. Dan tahu nggak, orang-orang yang Allah kirimkan ke kami itu, sebagian besar karena aku emang concernnya di orang yang tidak mampu ya. Itu adalah orang-orang yang keluarganya tuh nggak punya banget, nggak berpendidikan banget, yang bahkan ngaji pun nggak bisa, terus gimana dong? Dan anak-anak seperti ini kan bisa ada di mana aja, bisa mengkontaminasi siapa aja, nauzubillah termasuk orang-orang yang kita kenal. Gitu. Kenapa makanya penting banget memahami tentang penanganan mental dan gimana supaya orang benar-benar mau juga terlibat dalam penanganan pengentasan mental issue ini. Ini dia, Masya Allah pemirsa tuh, ini nyadarin kita banget sih. Dan yang paling penting nggak boleh cuman kita nyalahin. Nge-judge. Kan mereka tuh korban, Iya. main langsung dihakimi. Iya. Padahal pun tanya mereka bisa jadi kayak gitu kan, orang tuanya gimana. Harus semuanya sama-sama baik lah. Untuk itu kita jangan kemana-mana, tetap kita akan habis ini kita terima hikmah lagi dari beliau. Jangan kemana-mana, tetap di Sah, selalu ada hikmah. Nasib seorang anak itu ditentukan oleh keputusan orang tuanya. Terutama orang-orang yang dalam keadaan sudah voiceless, yang udah nggak bisa bersuara, mentally udah rusak, dia bisa sembuh atau bisa menjadi baik atau tidak kan tergantung keputusan orang tuanya.